Dan sekarang GoTo, Gojek, dan Topet itu sekarang perusahaan dengan valuasi terbesar ketiga di Indonesia. Hanya kalah dengan BRI dan BCA, bayangkan. Artinya mereka di atas BNI, jauh di atas Garuda. Ya, jadi itu yang saya pelajari dan itu yang saya katakan kepada teman-teman ya. Dalam sekarang itu kompetisi itu kalah dengan kolaborasi. Harus melakukan kolaborasi, termasuk kolaborasi dengan investor. Ya, ini berbahagia sekali nih Mas Helmy bisa bersama IG Live ya. Jadi aku dong yang terhormat. Iya, Mas Helmy ini YouTuber top yang luar biasa nih, pertumbuhannya hebat sekali ya. Dan selain itu, Mas Helmy juga menjadi CEO di 2 perusahaan ya, yaitu R66 Media, itu manajemen konten kreator yang memanage puluhan YouTuber papan atas di Indonesia, dan juga ada Kidslop ya, Kidslop yang Indonesia itu bergerak dalam penyediaan platform dan konten untuk pendidikan online anak-anak ya. Dan tentunya masih banyak lagi kegiatan dan aktivitas beliau ya. Mas Helmy ini juga aktif di CEO Mastermind ya, bersama dengan Pak Sandiaga Uno, Pak Gita Wirjawan, Pak Mardigu Wowi, dan telah 2 kali ya Mas Helmy membuat seminar khusus yang luar biasa untuk para entrepreneur ya. 4 kali udah Pak. Wah, 4 kali. 4 kali. Luar biasa. Alumni kami sudah 600 Pak, dan mereka bikin asosiasi yang kuat banget. Karena untuk ikut CEO Mastermind itu kan harus ada syaratnya Pak. Mereka harus omset minimal 5 miliar. Dan malah kami tanggal 17 ini akan melakukan bisnis trip ke Rusia Pak. Jadi kita ada pameran dagang, ada presentasi mencari investor, ada yang belajar teknologi, ada yang menawarkan produk-produk Indonesia. Jadi saya senang banget dan saya akan mengawal mereka ya Pak. Jadi itu kegiatan dari kita sekarang Pak. Wah, menarik sekali ini. Itu saya udah terima Pak. Dibatasin bidang usahanya atau tidak ya Mas Helmy? Enggak, semuanya Pak, semuanya. Jadi semuanya. Saya dibantu oleh partner saya adalah presiden dari Eurasia. Jadi itu kayak Kadin Rusia untuk Indonesia gitu Pak. Jadi seluruh produk Rusia bisa kita impor, bisa kita kerjasamakan. Mereka canggih sekali dalam teknologi ya, satelit, security, cyber security, ya jadi top banget Pak. Dan mereka sangat berminat dengan Indonesia itu kopi, herbal, kerajinan, kulit, ya furniture. Mereka lagi gandrung-gandrungnya tuh Pak. Gitu. Iya. Nah, Mas Helmy, itu selain syarat revenue atau omset harus sekitar 5 miliar, ada nggak dilihat perusahaan tersebut harus laba atau tidak Pak? Enggak Pak, enggak. Oh, jadi tidak ya? Justru banyak perusahaan yang kepengen meningkatkan laba atau mungkin dalam keadaan rugi belajar di Mastermind Pak. Jadi kita itu membantu mereka. Banyak perusahaan yang kesulitan branch out ya, membuat cabang-cabang baru atau kesulitan scale up, kita bimbing, kita kasih tahu, kita inspirasi caranya gitu Pak. Jadi Mas Helmy selain menjadi business coach untuk perusahaan-perusahaan startup atau UKM ya, UMKM atau UKM, itu setelah mereka perusahaannya menjadi lebih sehat, itu biasanya juga sampai membantu mencarikan investor Pak ya? Ya Pak, jadi ada yang ikut sampai 3 kali 4 kali loh Pak. Wow. Ya, saya bilang benefit yang paling besar dari seminar-seminar seperti itu, di mana orangnya kan tersaring Pak. Jadi artinya mereka justru komunitas ya, mereka masuk ke dalam network. Ya, kan saya yang selalu bilang burung yang sama hinggap di dahan yang sama. Nah ini ada 180 orang, setiap angkatan adalah orang-orang yang punya mimpi yang sama, ingin sukses, ingin untung, ingin berkembang perusahaannya. Kadang-kadang terjadi mereka bikin deal-deal, transaksi, bikin perusahaan di antara mereka Pak. Ya jadi banyak kita perusahaan-perusahaan baru. Jadi sekarang alumni udah 600 Pak Hermanto. Jadi Pak Hermanto
nyari bisnis apapun itu langsung ngacung semua tuh Pak. Ada aja yang luar jadi biasa, luar biasa. Itu biasanya dari waktu durasinya berapa lama itu Pak? Waktu 3 2 malam Pak. Oh, cuma 2 malam aja ya? Ya, 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Dan tidak pernah dijalankan melalui online ya Pak ya? Selama ini Tidak. masih offline ya? Kemarin ada yang kita sebagian 30 orang ikut online Pak. Ya, ada ikut online. Tapi di Mastermind 4 kita putuskan tidak ada lagi online-online. Karena rasanya beda ya Pak. Jadi kadang-kadang kepengen ketemu saya, kepengen ketemu Mas Wowi, kepengen ketemu Mas Sandi, kepengen ketemu Gita Wirjawan, dan kita punya newcomer Pak Bung Chandra juga akhirnya menjadi coach kelima Pak. Dan mereka lengkap lah, jadi jadi ketemu, ya mereka kepengen mendapatkan inspirasi juga ya, motivasi. Dan mereka lah akhirnya banyak Pak minta saya jadi advisor, minta saya jadi komisaris gitu. Dan hampir tiap hari mereka minta ketemu saya, minta advice bisnis. Ya kadang-kadang terjadi transaksi bisnis di situ Pak. Dan I'm so happy gitu. I'm so happy bisa nonton anak-anak muda gitu ya, yang kepengen sukses. Saya ajarin semua Pak. Kayak yang Rusia ini saya ajarin bagaimana bisnis etiket, bagaimana cara makan di dalam bisnis, bagaimana cara berpakaian, ya kan? Apa yang harus dipersiapkan, bagaimana membuat deck, bagaimana harus presentasi. Ya semuanya saya ajarkan. Ya, gitu, Pak. Nah, kalau saat ini bisnis model atau produk apa yang lagi tren dan diminati oleh investor? Ya, nggak jauh-jauh Pak. Jadi harus yang berhubungan dengan IoT ya, Internet of Things ya. Jadi ke depan itu memang harus digital gitu. Bisnis konvensional itu menjadi harus memperbaiki atau melengkapi diri dengan digitalisasi. It's a must gitu ya. Jadi memang apapun bidangnya harus ada unsur internetnya Pak. Baru dia bisa menjadi bisnis yang game changing. Investor itu mencari bisnis yang meledak gitu. Jadi sekarang ini kalau zaman kita ya, zaman Pak Hermanto dulu, kadang-kadang kita growth 10% tuh kan udah seneng tuh Pak. Ya kan? Yeah. Sekarang anak-anak sekarang gila Pak. Growth 50% aja mereka nggak happy. Ya, jadi kan jadi saya kadang-kadang bukannya saya ngajarin mereka, saya juga belajar banyak dari mereka. Karena 2 perusahaan yang saya pegang sekarang adalah bisnis-bisnis yang Internet of Things, yang digital gitu. Saya CEO, tapi saya cuma jadi pengarah aja Pak. Ya memotivasi mereka, menengahi mereka. Tapi sesungguhnya saya belajar dari mereka. Termasuk saya punya YouTube, saya belajar dari mereka. Saya punya TikTok, saya belajar dari mereka. Jadi sebenarnya saya pikir untuk seorang entrepreneur di usia berapapun harus tidak boleh pernah berhenti belajar. Itu juga yang saya lihat dari Pak Hermanto. Ya. Setuju Mas Joni. Nah, Mas Joni, kalau bagi mereka para pebisnis baru ya, itu lebih baik bisnis itu dikembangkan sendiri oleh mereka secara pelan-pelan, atau lebih baik mencari investor atau angel investor maupun ventura gitu ya. Jadi gini Pak, jadi bedanya UMKM dengan startup ya. Kalau startup itu kan mainnya kan di valuasi ya. Jadi mereka menggelembungkan value perusahaan secara secepat mungkin. Kalau UKM dulu kan basisnya kan mencari kredit ya. Jadi beda banget. Dulu kan UMKM zaman-zaman dulu itu Pak, entrepreneurnya ikut itu kan aset base ya. Bagaimana meningkatkan aset. Kalau sekarang adalah value base, meningkatkan value. Ya, jadi kayak perusahaan saya aja R66 tuh belum setahun gitu value-nya udah 50 M Pak. Padahal kita kan kantor aja masih nyewa, dan itu juga yang terjadi kepada saya kan baru saja mewawancarin Stefan Tanuwijaya ya. Bagaimana perusahaannya value-nya setelah bergabung dengan Gojek menjadi $40 billion ya. $40 billion itu artinya 600 triliun Pak. Jadi nggak main-main gitu. Dan sekarang GoTo, Gojek, dan Topet itu sekarang perusahaan dengan valuasi terbesar ketiga di Indonesia. Hanya kalah dengan BRI dan BCA, bayangkan. Artinya mereka di atas BNI, jauh di atas Garuda. Ya, jadi itu yang saya pelajari dan itu yang saya katakan kepada teman-teman ya. Dalam sekarang itu kompetisi itu
kalah dengan kolaborasi. Harus melakukan kolaborasi, termasuk kolaborasi dengan investor. Jadi tidak ada lagi bisa bisnis yang dilakukan sendiri karena akan sangat lamban, ya akan sangat sulit untuk berkembang kadang-kadang karena tidak ada orang yang sempurna. Jadi kita harus, saya mengajak mereka untuk kolaborasi. Kalau lu nggak jago teknik, cari CTO. Kalau lu nggak jago jualan, cari orang yang jago jualan. Dan mereka saya anjurkan daripada semuanya dikerjakan sendiri akan sangat lambat. Ya. Nah, kalau mereka sudah memang mencari investor, Pak ya. Nah, itu pengaruh yang utama yang paling penting itu apa, Pak? Keputusan investor mau invest ke perusahaan mereka. Ya, saya banyak bertemu dengan para investor dalam rangka mengawal murid-murid saya, dan saya pun sekarang bikin venture capital namanya Salmon Venture, Pak. Jadi semua sepakat. Pak Hermanto pun saya pikir banyak didatangin oleh pembawa deck, ya, pembawa proposal gitu. Pasti yang kita lihat nomor satu adalah orangnya. Siapa CEO itu penting. Karena mau ide bisnis seperti apapun, ya mau sehebat apapun, mau se-game changing apapun, kan akhirnya juga yang dilihat siapa yang akan melaksanakan itu. Ya, kan saya yang selalu mengatakan itu Pak ya. Betul. Jiwanya ya Pak ya. Betul. Ide itu cuma 15%. Ya 85% itu adalah eksekusi. Yang kita lihat, ini bagus, wah keren banget. Sopo yang menjalankan itu. Itu yang karakternya juga penting kan Pak ya, karakter ya. Karakternya, semangatnya, bisa ngelit atau enggak. Dia tipenya hustler apa enggak, yang lasak gitu ya. Kan kalau kita nonton film startup itu kan, startup itu kan ada yang namanya hustler, ada namanya hacker, ya kan. Jadi itu semua ada yang tipenya hipster. Nah, CEO-nya itu adalah seorang yang ngelitnya jago, pinter nerangin, bersemangat, integritinya kuat gitu, leadership-nya keren gitu. Jadi itu ya, ide ya, di samping itu ide memang harus bagus ya. Itu yang saya bilang, ide kalau kita kan selalu kalau kita menghadirin sebuah pitching, saya kan banyak menjadi juri juga. Saya menjadi juri di Wismilak Diplomat Success Challenge ya, tahun 11. Ya, idenya kan kita lihat kompetitornya siapa nih. Kalau kompetitornya banyak, sudah deh. Karena di dunia startup itu Pak, yang dihargain orang hanya nomor 1, nomor 2. Ya, kadang-kadang nomor Jadi Pak Hermanto tuh udah bener dulu, perusahaannya harus top 3 deh. Karena di luar itu nggak dilirik Pak. Ya, nggak dilirik. Artinya gamenya, idenya harus game changing banget tuh. Kalau bisa belum ada gitu ya. Begitu di mapping, waduh ini perusahaannya follower. Jadi kalau investor tidak akan masuk di perusahaan-perusahaan yang follower gitu. Jadi kita harus membuat satu bisnis yang berbeda, ide bisnis yang berbeda. Nggak bisa men-follow hanya sebuah ide yang pernah ada. Oke. Jadi yang pertama founder atau orangnya, yang kedua ide bisnis atau konsep bisnisnya. Betul. Terus yang ketiga ada lagi Pak? Saya pikir 2 itu yang paling penting ya Pak. Ya, ya support team itu jelas tuh ya. Jadi nggak cuma CEO ya, dia tim supportnya siapa. Makanya kalau kan saya kan tanggal 11-12 ini kan ada seminar juga nih Pak. Communication for business person ya. Jadi saya ngajarin bahwa banyak teman-teman yang idenya bagus tapi tidak bisa dilirik oleh investor. Kadang-kadang dia cuma sendiri gitu Pak. Dia cuma sendiri. Saya bilang nggak bisa. Itu harus lengkap itu. Nah, kelemahan teman-teman di startup sekarang itu rata-rata merupakan CFO loh Pak. Ya, Chief Financial Officer. Itu saya menjadi juri, kadang-kadang lucu. Idenya udah jalan, saya tanya, berapa harga pokokmu? Nggak ada yang bisa jawab tuh Pak. Kan ngalamin kita. Seorang pemimpin perusahaan yang ditanya pokoknya aja nggak ngerti, tidak mungkin dia tahu laba pastinya berapa. Nah, sementara investor kan pasti kepengen tahu, saya naruh duit ini akan jadi berapa, valuasinya akan meningkat jadi berapa. Jadi itu yang selalu kita ajarkan. Harus ada CFO dong, harus ada CTO dong kalau lo tech company. Ya, harus ada CMO dong. Ya, karena
ide bisnis kayak apapun kalau nggak ada yang jualan ya mati juga ya kan. Nah, Mas Helmi, itu ya. waktu mempersiapkan proposal bisnis itu kan juga penting ya. Nah, itu Ya. biasanya poin-poin penting apa saja yang mesti harus diperhatikan sehingga investornya itu jadi tertarik gitu, Pak? Ya, di samping yang tadi ya, tim support sama model bisnis, kan dia harus menyampaikan deck itu isinya satu, apa sih visi misi perusahaan, nomor dua, apa sih problem yang ingin disolve, ya, problem yang ingin disolve itu apa sih, nomor tiga, apa solusi yang ditawarkan, nomor empat, produknya itu apa gitu ya, kemudian bagaimana kompetisinya, bagaimana persaingannya, terus nomor enam, tim support, ya siapa nih yang akan mengerjakan ide yang keren ini, ya nomor tujuh berikutnya apa yang diperlukan, ya kan, apa yang diperlukan, berapa dana yang diperlukan, dan dengan dana itu berapa investor dapat bagiannya. Kadang-kadang lupa loh Pak, ini kamu presentasi tok kayak nggak butuh dengan investasi. Wah, kadang-kadang ada yang asal sebut, saya minta 2 miliar, kita tanya 2 miliarnya untuk apa? Nggak bisa menerangkan, ya kan? Terus harus ada traction Pak. Apakah ide itu udah menghasilkan transaksi atau tidak? Kalau tidak, kalau belum transaksi dalam bentuk uang, mungkin sudah ada user yang mencoba. Kalau dia ditarap baru uji coba. Jadi hal-hal itu yang paling penting. Kadang-kadang juga sebuah deck itu harus memuat juga exit plan kalau gagal. Mas Helmi, biasanya investor itu apa juga meminta data history dan proyeksi rencana bisnis ke depannya ya? Pasti, jadi pasti. Dia tahu 2-3 tahun ke belakang bagaimana dan rencana ke depannya bagaimana gitu. Ya, itu yang disebut dengan traction, Pak. Jadi traction itu catatan-catatan, laporan keuangan, laporan penjualan, itu penting, dan tentu saja proyeksi. Ya, proyeksi ke depan. Kan investor pengen tahu, kalau gue diminta uang 1 miliar, itu ke depannya jadi kayak apa? Ya, tentu saja itu. Jadi harus ada financial projection-nya juga, toh. Nah, itu kadang-kadang anak-anak itu, Pak, literasi keuangannya tuh parah bener tuh. Jadi mereka tidak pahamnya kayak gitu. Kadang-kadang ada yang menyusun dengan menggunakan terminologi yang saya naik dewe. Oh ya, padahal itu kan saya kan akuntan Pak, kan itu kan udah ada aturannya, ya udah ada terminologi yang paten ya, yang udah disepakatin bersama, nggak bisa sembarangan. EBIT, EBITDA itu harus paham, nggak boleh ketukar-tukar tuh. Iya, gitu. Setuju. Jadi memang harus sinergi, saling menguntungkan. Jadi investor diuntungkan, sedangkan pebisnis juga diuntungkan kan? Karena ini kan berpartneran. Namanya kan berpartneran itu ya saling menguntungkan lah. Nah, kalau dari sisi biasanya investor itu diberi minority atau majority, Pak? Atau masing-masing ada beda? Tergantung Pak, jadi tergantung seberapa meyakinkannya sebuah ide bisnis ya. Kalau ide bisnisnya sangat meyakinkan, dan tergantung juga kepada kebutuhan dana yang diperlukan ya. Jadi makin meyakinkan ide bisnis itu ya, akan makin menguntungkan untuk pemilik ide ya. Makin kecil yang dibutuhkan tambahan dana investasi, makin kecil pula bagian yang diberikan kepada pemilik ide. Makin besar juga pemilik ide, jadi investor akan ke bagian kecil. Kalau zaman kita dulu kan pemilik uang kan minta aja majority Pak ya. Ya. Betul. Minta majority. Sekarang pun enggak loh Pak. Sekarang kan ini Ventura ini kan dia invest di banyak perusahaan Pak, dan mereka akan meminta para founder ini tetap aktif, tetap menjalankan running the business. Sehingga kalau Ventura atau investor ini sahamnya lebih besar, khawatirnya foundernya ini jadi kurang semangat nanti Pak. Kayak saya di perusahaan saya R66 Pak, ya kan sudah ada venture capital yang masuk, terus sudah ada perusahaan unicorn yang juga invest di tempat saya. Tapi saya tetap majority karena R66 itu kan tergantung saya. Ya, kalau saya nggak ada, perusahaannya juga akan berubah Pak.
Ya malah kita diikat Pak, nggak boleh keluar malah, nggak boleh jual saham. Itu Pak, perusahaan-perusahaan anak-anak sekarang tuh ya. Ketok, tugeh gitu Pak, tapi non cash. Jadi seru nih ya, Mas Helmi seru nih ya. Mas Helmi ini dulu pernah jadi employee, terus habis itu pernah jadi ini apa politikus juga ya Pak ya, terus jadi politikus gagal. Jadi direktur utama dari TVRI. Nah, sekarang ini menjadi bisnis coach dan investor, terus jalanin beberapa perusahaan. Wah, ini senang Pak. Dari pengalaman mulai awal sampai sekarang, yang paling seru sekarang nih Pak ya? Oh ya sekarang. Kalau ditanya, umur saya kan udah 58 lah, nggak beda jauh dengan Bapak ya. Iya. Kalau ditanya, mana periode hidup saya yang paling membahagiakan? Apakah waktu saya di Amerika, apakah saya dulu waktu menjadi pembawa acara paling top waktu Siapa Berani? Ya, apakah waktu satu lah. Ya, saya menjawabnya sekarang Pak. Inilah masa saya paling bahagia, menjadi manusia bebas, hidup saya bermanfaat untuk banyak orang. Konten saya di YouTube itu isinya inspirasi, tips kehidupan, tips bisnis. Ya, undangan seminar laku ya toh, bukunya juga laku. Bapak ada terima buku saya? Oh iya Pak, terima kasih Mas Breaking the Wall ya. Ya. Ya, jadi enak lah Pak. Jadi kita hidup itu kan bukan hanya diukur dengan uang ya, tapi kebebasan dan bermanfaat untuk orang lain, itu yang paling penting. Iya, jadi orang lain bahagia, Mas Helmi semakin bahagia kan sekarang ini. Ya, happy Pak. Begitu banyak pebisnis yang dibantu, yang ditolong, akhirnya bertumbuh, berkembang. Kita lihat mereka bertumbuh kan juga ikut senang. Senang Pak. Dan kita kebagian juga Pak, dikirimin makanan. Temennya tambah lama tambah banyak ya Mas Helmi ya. Iya. Di mana-mana mereka ngucapin terima kasih gitu. Alhamdulillah. Kadang-kadang mereka ngajak saya jadi komisaris, minta tolong saya jadi advisor. Lumayan lah Pak. Rezeki anak soleh lah, nambah terus lah. Ya, jadi antara investor yang Ventura dengan pemilik bisnis ini memang harus benar-benar saling melengkapi dan secara karakter juga harus disamakan karakternya sesuai dan tujuannya juga sesuai sehingga bisa long term ya, bisa langgeng. Ya. Nah, kalau memang lebih banyak yang minority investornya ini masuknya minority ya. Nah, itu biasanya valuasi itu berdasarkan apa, Pak? Mereka ngitungnya berdasarkan dari revenue atau EBITDA atau PER ya? Macam-macam Pak teorinya Pak. Macam-macam teori itu yang dia harus disepakatin bersama ya kan. Dan mereka punya hitungan-hitungan sendiri ya. Terutama kan valuasi itu akan tergantung kepada masa depan perusahaan, prospek perusahaan. Ada ngitungnya dari PER, ada ngitungnya dari EBITDA yang dikalikan dengan faktor tertentu gitu ya. Jadi macam-macam. Jadi makanya ilmunya banyak banget Pak. Tapi kan ujung-ujungnya kan tawar-menawar ya Pak. Tawar-menawar, pasti ada bargain. Tapi kalau variasi berapa Pak ya? Variasi EBITDA atau variasi PER-nya itu berapa Pak? Tergantung industrinya juga Pak. Jadi tergantung jenis industrinya juga. Saya nggak terlalu hafal tuh Pak. Jadi tergantung jenis industrinya ya. Jadi makin dia stabil gitu ya, akan makin bagus angkanya Pak. Jadi ya, jadi ada hitungannya sendiri. Ya, jadi saya tidak terlalu jago di valuasi Pak. Jadi saya tuh jago justru men-scrutinize apakah bisnisnya oke atau tidak. Saya justru concern banget Pak, itu yang saya lakukan di mana-mana. Kamu mau sehebat apapun, ya mau idemu sehebat apapun, tetapi yang menentukan investor masuk atau tidak itu adalah sangat tergantung dengan cara komunikasimu. Bagaimana kita membuat deck, bagaimana kita menyampaikan deck. Saya melihat kadang-kadang Pak, banyak pengusaha-pengusaha hebat, investornya kesel. Itu yang saya bilang. Ya kan, itu kan komunikasi itu kan masalah seni ya Pak. Saya kadang-kadang nemenin Pak, kan kerjaan saya itu connecting dot Pak. Muridku Mas Helmi, coach, mereka manggil saya coach. Saya butuh ketemu investor, saya temukan Pak. Begitu presentasi, orang namanya mau invest kan nanya kan saya enaknya Pak, marah ya kan. Bapak kan nggak ngerti, aduh selesai itu Pak.
Ya, jadi ada yang merasa lebih hebat dari investor. Ya, ada yang merasa lebih hebat. Oh, Bapak salah tuh kalau ngomong begitu, Kak. Saya tendang kakinya. Kamu nggak boleh ngomong begitu ya. Gitu. Jadi ini masalah komunikasi, Pak. Itu yang saya perbaiki, itu yang saya ajarkan dalam seminar saya Communication for Business Person. Bagaimana cara bicara, bagaimana cara mendengar. Karena mendengar pun bagian dari komunikasi. Yes. Kamu investor itu kan wong suge, kayak Pak Hermanto. Masa kamu salah-salahin beliau? Selesai kamu, gitu loh. Saya bilang, saya gitu aja ya. Selesai kamu. Walaupun kamu itu lebih pintar dari investor, tapi dia kan lebih kaya. Dengerin. Minimal kalau beliau ngomong dengerin. Ya Pak, saya paham betul. Cuman boleh nggak Pak saya menjelaskan dari angle yang berbeda. Begitu caranya. Semuanya masalah seni komunikasi. Betul. Kalau ada Pak, anak muda Pak. Wih, Bapak salah Pak. Waduh, digituin Pak. Jadi makanya komunikasi itu penting. Makanya kalau kita kan pernah dengar Warren Buffett ya bertestimoni bahwa investasi terbesar yang dia lakukan adalah pada saat dia belajar public speaking di Dale Carnegie. Betul. Itulah investment terbesarnya seorang Warren Buffett. Iya. Anda mau sepintar apapun kalau tidak bisa disampaikan dengan baik, nggak nyampe tuh. Iya. Kan kita pernah bahas Pak, banyak orang pinter itu keblinger, sok pinter. Iya. Ya kan? Iya, dia pikir wah, dia pinter banget, lulusan terbaik, di sekolah terbaik. Ketemu investor seolah-olah dia lebih pinter investor. Salah kamu. Minimal cara mencari duit investor lebih jago dari kamu. Buktinya kamu sekarang itu, ya kita tangan di bawah lah. Senyum jangan lupa. Karena komunikasi itu kan bukan hanya konten ya Pak. Kontennya bisa keren, tapi cara menyampaikan that's another thing yang jauh lebih menentukan kadang-kadang. Ya, setuju Pak. Karena dengan berkomunikasi yang bagus, semakin banyak teman, semakin banyak informasi. Jadi betul. Kita tidak nubruk sini, nubruk sana kan. Betul. Karena biasanya pelaku-pelaku tech company itu atau fintech gitu, dia value perusahaannya boleh naik, tetapi cash-nya tidak ada Pak. Jadi kesempatan rilis untuk founder-founder ya, itu adalah melalui bursa saham memang Pak.